Hai, gue Pita. Seperti yang gue sebut di video sebelumnya, gue sedang berfokus untuk mengontrol lifestyle inflation gue. Karena kalau diperhatikan secara berturut-turut, terjadi peningkatan biaya hidup gue dan gue yakin ini sebenarnya lebih banyak untuk pengeluaran yang sebenarnya bukan esensial. Lifestyle inflation adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada kita semua. Dalam hidup kita akan terus mengupgrade berbagai hal sedikit demi sedikit dan tidak sadar bahwa upgrade ini akan bikin kita ketagihan, unfortunately. Misalnya, ketika gue memulai hidup, maksudnya ketika gue masih kecil, gue diajari sejak usia SD oleh orang tua gue untuk pergi kemana-mana naik transportasi umum. Bajai, angkot, beca, ya pokoknya itu adalah transportasi sehari-hari yang gue gunakan kalau bepergian dalam kota. Ketika gue sudah punya uang untuk bepergian keluar kota, gue akan berusaha untuk mencari tiket pesawat atau hotel yang paling murah. Pokoknya berbagai macam travel hack agar perjalanan gue bisa dilakukan dengan budget seefisien mungkin. Gue mulai mengupgrade moda transportasi gue dari bis atau angkot menjadi ojek atau taksi. Kemudian gue mulai berasa, kayaknya gue tidak mau berbagi space gue dengan orang lain dan gue punya kendaraan pribadi. Begitu juga untuk perjalanan luar kota. Gue kayaknya udah tidak berminat lagi untuk mencari tiket pesawat yang no frills. Gue membeli tiket dan airline yang menyediakan bagasi, makanan dalam pesawat, space yang lebih besar untuk kaki, dan memilih akomodasi di mana gue tidak harus berbagi ruangan dengan orang asing karena ya akhirnya kenyamanan memiliki privacy kamar sendiri itu menurut gue sesuatu yang sangat berharga. Dan inilah lifestyle inflation. Setelah upgrade selama bertahun-tahun ini, apakah gue akan bisa kembali menggunakan bis atau angkot atau naik pesawat budget no frills dan tinggal di hostel berbagi satu kamar dengan orang asing? Di kepala gue mungkin bisa, tapi bakal sangat sulit. Kita yang tadinya puas dengan handphone yang harganya 1 juta, kemudian naik jadi 3 juta, kemudian naik jadi 5 juta, kemudian kita beli yang 10 juta, kemudian yang 20 juta, dan seterusnya. Kita mungkin bisa kasih argumen bahwa kita butuh upgrade ini, kita butuh kamera yang lebih bagus, memori yang lebih besar, dan lain-lain. Tapi setelah lifestyle inflation ini akan sangat sulit bagi kita untuk turun dari kualitas premium yang sudah terbiasa kita nikmati selama ini. Kita juga mengalami lifestyle inflation untuk hal-hal mendasar dalam hidup kita, seperti di mana dan bagaimana tempat tinggal kita, apa yang kita makan, dan pakaian apa yang kita gunakan. Lifestyle inflation terjadi sejalan dengan kemampuan finansial seseorang terus bertambah. Tapi seperti semua hal dalam hidup, tidak ada jaminan bahwa penghasilan kita di masa depan akan terus meningkat. Ketika suatu saat penghasilan kita tidak lagi meningkat atau bahkan berkurang, sementara kita sudah terbiasa dengan level lifestyle yang selama ini kita nikmati, baru kita akan merasakan shock karena kita tidak mampu lagi membayar untuk hal-hal tersebut. Dan melulu hanya ketika seseorang itu kehilangan pekerjaan, tapi mungkin juga ketika seseorang mulai memasuki masa pensiun, termasuk pensiun dini. Kenapa gue tiba-tiba fokus ke lifestyle inflation? Pertama-tama, lifestyle inflation menurut gue tidak apa kalau terjadi apabila seseorang secara fisik itu benar-benar kebutuhan. Misalnya, ada orang yang lanjut usia, orang yang umurnya 70 tahun mungkin sudah tidak terlalu nyaman ya untuk naik turun bis, angkot, dan semacamnya. Dan wajar kalau dia memutuskan untuk sudah dia naik taksi kemana-mana atau punya kendaraan yang ada orang mengantar seperti supir. Atau seseorang yang umur 75 tahun mungkin harus bepergian dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat selama 1,5 jam dibandingkan ya kalau naik kereta 14 jam. Tapi kalau seseorang yang umurnya 25 atau 35 tahun yang sudah terbiasa menggunakan pesawat 1,5 jam dari Jakarta ke Surabaya selama 30 atau 40 tahun, dia akan terus menggunakan pesawat tersebut dan mungkin tidak akan pernah lagi mau menggunakan kereta untuk bepergian dari Jakarta ke Surabaya. Ya nggak apa-apa sih, kalau mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, gue juga pasti bakal naik pesawat kalau bisa. Cuma ini berarti kita akan mengeluarkan uang lebih banyak, lalu savings rate-nya akan jadi lebih sedikit tentu saja. Dan akhirnya kita pun akan berinvestasi lebih sedikit. Ini berarti saat kita umur 75 tahun atau saat kita memutuskan untuk pensiun, kita akan butuh uang yang lebih banyak, sementara jumlah yang kita sisihkan saat muda malah berkurang. Begini loh hitung-hitungannya. Misalnya A, dia itu perkiraan misalnya saat dia pertama pensiun, dia butuh uang sekitar 10 juta sebulan atau 120 juta setahun. Untuk pensiun berarti dia butuh aset minimal 25 tahun dari biaya hidup atau senilai 3 miliar. Tapi kalau dia mengalami lifestyle inflation yang creeping sedikit demi sedikit menjadi 50%, pada saat ia mulai pensiun, ternyata A itu butuhnya 15 juta sebulan atau 180 juta setahun. Jadi dia kebutuhannya adalah 4,5 miliar. Dan kalau seseorangnya di saat umur pensiun cuma punya 3 miliar, dia harus bekerja lebih lama agar dia bisa mencapai 4,5 miliar itu. Dengan catatan, ya dia berhasil mengontrol lifestyle inflation sehingga 15 juta per bulan itu adalah angka yang tidak akan berubah-berubah lagi. Ini
jadi masalah buat orang yang mengejar FIRE, yang tujuannya untuk bisa mencapai financial independence secepat mungkin, termasuk gue. Jadi apa yang sekarang gue coba lakukan dan apa yang bisa kita coba lakukan adalah mengulik angka yang kita investasikan. Jadi misalnya, ada seseorang yang tadinya punya penghasilan 10 juta per bulan dan dia berinvestasi 2 juta sebulan atau 20% dari penghasilannya. Ketika dia penghasilannya naik 2 kali lipat menjadi 20 juta, maka jumlah yang harus dia investasikan bukan lagi 20% dari 20 juta atau 4 juta, tetapi 2 kali lipat juga dari 20% atau jadinya 40%. Sehingga yang dia investasikan dari penghasilan dia yang baru 20 juta itu adalah 8 juta. Secara real memang dia tetap lifestyle inflation karena tadinya dia sehari-hari menghabiskan 8 juta menjadi 12 juta. Tapi savings rate dia juga meningkat, bukan jadi 4 juta sebulan atau 20%, tapi jadi 40% atau 8 juta sebulan. Win-win kan? Lifestyle inflation ini pasti akan tetap terjadi karena yang namanya hidup pasti kita akan berubah. Seseorang yang dahulu single mungkin bisa bilang, oh lah, savings rate gue 70% dari penghasilan. Ya, tapi kemudian dia berkeluarga, pasti biaya hidupnya akan bertambah. Seseorang yang mungkin dulu oke-oke saja bepergian menggunakan bis atau transportasi umum, kalau dia punya bayi, ya mungkin butuh kendaraan yang bisa digunakan untuk transportasi. Atau seseorang yang tadinya menganggap, ya udahlah jalan-jalan setahun sekali, cukup kan cuma beli 1 tiket, tapi ternyata sekarang ia berkeluarga, ia harus beli 3 atau 4 tiket untuk 1 keluarga. Pastikan bahwa bila kita mengupgrade hal-hal dalam hidup kita melakukannya ini karena ini adalah hal yang kita butuhkan dan sadari bahwa makin banyak yang kita spend dari penghasilan kita, makin sedikit porsi yang bisa kita sisihkan untuk tujuan finansial kita. Jadi jangan sampai juga kekeh kita bilang, gua nggak akan pernah lifestyle inflation. Nggak mungkin banget. Atau mau bilang, nggak apalah, cukup gue cuma punya aset 3 miliar aja terus gue pensiun. Angka 3 miliar itu sifatnya dinamis dan tergantung dari kebutuhan hidup kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa menekan lifestyle kita, maka angka 3 miliar itu akan segera habis dan kita harus terpaksa kembali bekerja lagi. Kalau kita menyadari sudah terjadi lifestyle inflation dalam hidup kita, pastikan bahwa kontribusi ke investasi aset untuk masa pensiun kita juga naik. Kalau kita di umur 30 tahun, misalnya makan-makan mahal dan menghabiskan 200.000, pastikan bahwa kita juga menginvestasikan 200.000 ekstra untuk aset masa pensiun kita. Sehingga suatu saat ketika kita berumur 65 tahun dan kita ingin makan-makan di luar, kita akan punya uang ekstra dari investasi 200.000 yang sudah mengalami compound interest selama 35 tahun. Ini yang sedang gue coba lakukan untuk trik pikiran gue. Tapi serius, lifestyle inflation itu berdampak besar terhadap berapa siap kita secara finansial saat pensiun nanti. Pastikan kita semua memikirkan tentang hal ini, mendiskusikannya dengan keluarga kita, dan yang paling penting, melakukannya. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!